di tahun 2020. Kita bersyukur kita udah masuk di bulan Juli di tahun 2020 pada hari ini. Dan kita semua dikasih kesehatan untuk menikmati kasih Tuhan sampai hari ini. Kita bersyukur. Dan sebelum ibadah mulai, mari kita saat teduh sejenak. Kita teduhkan hati dan pikiran kita sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Di sore ini Tuhan, kami datang bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau teduhkan hati dan pikiran kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap perangkat yang kami gunakan pada sore ini. Terima kasih Bapak, berkati Bu Iren yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan bungkusi kami semua dengan kuasa darah yang kudus. Layakan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengangkat pujian yang pertama pada sore hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita ada sampai hari ini. Gani mute dulu, Yus. Oh iya, saya mute dulu suara ibu-ibu ya. Yus, suaramu belum dibuka. Oke, kita mengangkat pujian yang pertama, kita mau katakan bahwa oleh karena kemurahannya, aku ada sampai hari ini. Mari kita datang, kita mau sembah Tuhan pada sore hari ini. Kita mengangkat pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur. Saya kasih waktu kepada ibu-ibu di sore hari ini untuk naikkan syukur dan terima kasih ibu-ibu kepada Tuhan. Saya berikan waktu untuk ibu-ibu semua untuk bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Oleh karena Tuhan, kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami datang mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Kami datang bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini bukan karena hebat dan kuat kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena itu Tuhan, di sore ini kami masing-masing ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya datang membawa syukur kami kepadamu Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini Bapak. Kami berpisah masing-masing di rumah kami Tuhan, tapi kami datang menyatukan hati kami. Dan melalui ibadah online ini Tuhan, kami datang bersyukur dan memuji dan menyembah Tuhan dalam persekutuan ibadah pada sore ini Bapak. Mari Tuhan, biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ibu yang terkasih, setelah ini saya akan membuka ruang kesaksian bagi ibu-ibu yang akan bersaksi. Sebelum ruang kesaksian, sambil ibu-ibu mempersiapkan kesaksiannya, kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan bahwa satu-satunya yang kuandalkan dalam hidup ini hanyalah Yesus Tuhan kita. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dipersilakan bagi ibu-ibu yang mau bersaksi, ruang kesaksian dibuka. Silakan ibu-ibu yang mau bersaksi, nanti dibuka sendiri ya suaranya ya ibu-ibu ya. Dipersilakan yang mau bersaksi. Tante Lucy mau duluan yang hari ini sudah mulai beraktivitas kembali. Belum? Oke, silakan yang lain. Ada yang mau bersaksi? Halo? Kok diam semua? Silakan yang mau bersaksi, Bu Ican. Bu Nov? Enggak. Oke, nggak ada yang mau bersaksi. Teh Elis Rante, silakan Teh Elis. Yang ulang tahun hari ini nggak datang ya. Nggak masuk ya ulang tahunnya. Siapa yang mau bersaksi? Tante Lucy silakan kalau mau buka suaranya. Enggak. Oke. Kalau nggak ada ibu-ibu yang mau bersaksi. Oke, kalau nggak ada, kita mau masuk dalam firman Tuhan sore hari ini. Kita mau angkat pujian ini. Inilah yang kurenungkan. Ya, kita mau katakan bahwa ya Tuhan, aku mau hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Silakan Bu Pen. Mari Ibu kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, firman yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, dan yang juga mempertemukan kami sore hari ini dalam persekutuan melalui media ini Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, terangi hati pikiran kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan terlebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa, dan berbicaralah bagi kami karena kami siap mendengarkan sabda. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu-Ibu. Shalom. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Kejadian pasal 22. Kita akan membahas kembali tentang providensi Allah atau pemeliharaan Allah. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 melalui kisah kepercayaan Abraham diuji. Saya akan baca untuk kita bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita sore hari ini dalam ibadah PW kita secara online ini, Ibu. Dan kita masih membahas tentang providensi Allah atau pemeliharaan Allah bagi kehidupan kita manusia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu peristiwa-peristiwa yang menyenangkankah atau yang tidak menyenangkan, peristiwa yang membahagiakan hati kita, hidup kita, ataukah hal-hal yang kita alami yang menyedihkan hati kita. Sebagai orang percaya, kita harus mengimani bahwa semua peristiwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Amin ya Ibu ya. Amin. Mau itu baik, tidak baik, enak, tidak enak, harus kita imani. Tuhan sedang membentuk hidup kita.
Secara khusus peristiwa atau situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Inilah cara Tuhan, bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita mengimani bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita di luar jangkauan, di luar kedaulatan Allah. Semua yang terjadi itu ada dalam kedaulatannya Tuhan. Jadi kalau kita alami sesuatu yang baik menurut kita dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang kita alami, maka imanilah bahwa Tuhan sedang meneguhkan janjinya, pemeliharaannya, penyertaannya bagi kehidupan kita. Lalu bagaimana kalau yang kita alami adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang mungkin buruk di mata kita ataupun buruk di mata orang lain. Terkadang kan kita melihat itu sebagai sesuatu hal yang membuat kita, orang bilang terjun bebas gitu ya, down, kita merasa tidak berharga. Padahal di balik semua peristiwa itu, kita imanilah bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk melihat hal yang baik di atas semua persoalan yang tidak baik menurut kita yang sedang kita alami. Nah, saya percaya di masa-masa kita berisolasi, kita kita melakukan karantina atau kita tinggal masing-masing di rumah kita, ada banyak persoalan baik tidak baik ibu-ibu alami. Tapi imanilah sekali lagi Tuhan sedang bentuk hidup kita. Apa yang sedang dibentuk Tuhan? Minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang sukacita, kita belajar tentang hidup manusia roh, manusia baru. Maka sebagai orang percaya kita imani bahwa Tuhan sedang membentuk kehidupan rohani kita. Rohnya kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Untuk apa Tuhan bentuk rohani kita? Supaya hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Karena nggak mungkin orang yang hidup dalam Kristus itu sama dengan dunia. Masih ingat Roma 12 ya? Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita mengalami pembaharuan. Dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Itu terlihat pada karakter kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat hidupnya Abraham, maka kita bisa melihat apa yang saya sampaikan tadi. Hal yang baik, hal yang tidak baik pun yang terjadi dalam kehidupan Abraham, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam sepengetahuannya Allah. Semua yang dilakukan Abraham, termasuk dosa yang dia lakukan. Ya. Dan kita belajar bagaimana Tuhan membentuk hidup Abraham begitu luar biasa. Dia menyaksikan secara langsung providensi pemeliharaan Allah dalam seluruh keberadaan hidup Abraham. Ibu-ibu, kita kenal Abraham sebagai istilah atau gelar yang diberikan kepada Abraham, Bapa segala bangsa. Segala orang beriman. Amin ya. Amin. Bapa dari segala orang percaya. Bapa segala orang beriman. Ini satu gelar yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca di Yakobus itu, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Wow. Disebut sahabat Allah itu gelar yang bukan main-main ya. Artinya, apakah Abraham menerima sebutan itu, gelar itu dengan mudah? Tidak. Abraham mengalami satu proses kehidupan yang panjang, di mana Allah berdaulat atas hidupnya, Allah memproses hidupnya menjadi pribadi yang berkenan. Dan kita lihat kilas balik dari kehidupan Abraham. Dia dipanggil oleh Tuhan usia 75 tahun, bukan usia yang muda kayak kita yang masih bisa jalan jauh ya. Tapi Abraham dipanggil dalam usia yang sudah cukup senior atau cukup lanjut, dan dia disuruh untuk pergi ke tanah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, tanah perjanjian. Nah, ibu-ibu, kita disuruh pergi ke tempat yang tidak kita tahu, dan itu kita lakukan. Bagi orang dunia itu kebodohan. Kalau kita nggak tahu dengan pasti. Tapi Abraham melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa karakter yang ada dalam diri Abraham? Dia punya karakter ketaatan. Dengar lalu lakukan. Karena dia tahu siapa yang menyuruhnya. Yang memerintahkan Abraham untuk melakukan itu adalah sang pemegang otoritas tertinggi dalam hidupnya, yaitu Allah. Sehingga Abraham dengan begitu yakin dia keluar dari tempat kelahirannya, meninggalkan keluarganya, dan dia berjalan menuju ke tanah perjanjian.
Beda ya kalau kita lihat dengan salah satu murid Yesus, Thomas, ya. Thomas itu dia lihat dulu baru dia percaya, gitu ya. Dia harus tahu dulu jelasnya, petunjuknya, alasannya, baru dia percaya. Tapi Abraham, dia mendengar dan dia lakukan itu. Meskipun ibu-ibu dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, Abraham mengalami berbagai macam peristiwa, di mana ketaatannya diuji oleh Tuhan. Artinya, kalau ibu-ibu baca dalam pasal-pasal sebelumnya, gitu ya, dia pernah 2 kali gagal menjadi suami. Waktu dia tidak bisa melindungi istrinya, dia istilahnya tuh dia kompromi ya, dia berbohong. 2 kali dia tidak mengaku bahwa dia adalah suami Sarah, tapi dia katakan Sarah itu adalah saudara perempuannya. Memang Sarah saudara perempuannya, sepupunya gitu kan, tapi bukan itu. Dia harus ngaku yang benar bahwa dia adalah suami dari seorang Sarah. Dan 2 kesalahan itu sama dia lakukan loh. Yang pertama kepada Raja Mesir dan yang kedua kepada Abimelek. Ya, sampai akhirnya tujuan Abraham lakukan itu adalah supaya dia selamat, dia mendapatkan perlakuan yang baik dan dia tidak dibunuh. Namun lagi-lagi dalam peristiwa ini Tuhan bertindak menolong Abraham. Kita lihat di situ providensinya Tuhan, providensi Allah. Ya. Proses hidup yang lain yang kita lihat dalam hidup Abraham, waktu dia mengikuti nasihat Sarah untuk menghampiri Hagar budaknya supaya mendapatkan keturunan. Dan Ismail itu lahir pada saat Abraham berusia 86 tahun. Ya. Nanti usia 100 tahun baru dia dapat Ishak. Artinya dia menanti janji Tuhan itu selama 25 tahun. Dalam sebuah kemustahilan. Usia 100 tahun, ada nggak ya orang usia 100 tahun? Mungkin kalau laki-laki bisa ya. Tapi kalau kayak perempuan gitu ya, bahkan dikatakan Sarah sudah mati haid gitu loh. Tapi nggak ada yang mustahil kalau Tuhan berkehendak. Itu yang saya katakan. Nggak ada yang mustahil kalau Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Ya. Dan usia 100 tahun baru Abraham memperoleh Ishak. Usia yang mustahil bagi dunia tapi tidak mustahil bagi Allah. Nah inilah yang kita belajar, saya belajar, ibu-ibu belajar bagaimana Abraham mengalami satu proses hidup sampai dia disebut sebagai sahabat Allah. Dia disebut Bapa segala orang beriman. Dan kalau kita lihat hidup Abraham, kita bandingkan dengan kita, dan kita bisa bilang, waduh, saya masih jauh sekali gitu ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin, karena kita adalah milik Tuhan. Kita adalah manusia-manusia yang baru. Makanya tadi dalam ayat 1, mari ibu-ibu kita lihat, dalam Kejadian 22 ayat 1 langsung dikatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu terjadi. Setelah apa? Setelah Allah Abraham melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupnya di masa senang dan di masa yang tidak menyenangkan. Setelah Abraham melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya meskipun dia melakukan dosa. Setelah semua pengenalan Abraham tentang Allah dalam kesulitannya, ancaman, tantangan, mungkin Abraham berpikir begini, kayaknya badai itu sudah berlalu gitu ya. Saya baru lewat saja, Tuhan menyelamatkan saya dari Abimelek gitu ya. Badai sudah berlalu. Tapi ayat ini bilang begini, setelah semuanya itu, setelah semua proses itu, ternyata masih Abraham diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian yang lebih berat lagi yang harus dia tempuh. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini, aduh kayaknya ini sudah puncak dari apa yang saya alami ya, persoalan hidup yang saya alami. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu punya cara untuk menaikkan level keimanan kita. Dan level iman kita itu selalu diuji melalui yang namanya persoalan, yang namanya ujian. Dan Abraham mengalami ujian yang paling berat. Artinya tidak ada kata cukup bagi pertumbuhan iman seseorang. Iman yang kuat itu dilatih melalui ujian yang berat. Amin ya Ibu ya. Amin. Saya ulangi ya. Tidak ada kata cukup bagi pertumbuhan iman seseorang. Jangan kita berpikir begini, saya sudah ikut ini, saya sudah ikut itu, kayaknya saya sudah mengalami sebuah pertumbuhan iman yang luar biasa. Nggak ada itu.
Karena sepanjang hidup kita, selalu ada tingkatan ujian yang Tuhan akan lakukan untuk mendapatkan kualitas iman yang murni. Dan ini Tuhan lakukan kepada Abraham. Tuhan menaikkan level ujiannya kepada Abraham. Dan apa yang dilakukan respon Abraham adalah dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau lalu-lalu dia ambil tindakan ikut maunya dia gitu ya. Kali ini dia benar-benar taati perintah Tuhan. Padahal kalau kita lihat, ini perintah yang paling berat, yang paling sulit untuk Abraham lakukan. Kalau mungkin untuk suruh pergi ke tempat ya dia masih bisa berjalan kan, dia masih punya semua. Tapi kalau perintah yang satu ini, dia harus mempersembahkan anak satu-satunya yang ditunggu 25 tahun dalam sebuah usia yang mustahil untuk dia terima. Tapi Abraham taat, dia tetap melakukan itu. Pertanyaan besar saya, orang seperti apakah Abraham ini? Sampai dia bisa melakukan hal itu. Jawabannya kita temukan. Kalau kita baca ayat 1 sampai habis cerita ini, cuman satu kata aja yang kita dapat. Iman dan ketaatan. Cuman itu aja. Butuh iman yang kuat dan butuh langkah iman yaitu taat pada perintah Tuhan. Kenapa Abraham bisa taat? Karena dia mengalami yang namanya providensi Allah. Dia mengalami yang namanya penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Abraham belajar melalui kehadiran Ishak di tengah kemustahilan, dia belajar tetap percaya kepada Allah dan Allah menggenapi janjinya bagi hidup Abraham. Dan dari kisah ini ibu-ibu, saya nggak jelasin lagi karena udah berulang, kita beberapa kali dengar bagian ini ya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Abraham yang mengalami providensi Allah, mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Satu hal yang kita belajar begini, ketika Tuhan akan melakukan sesuatu yang hebat dalam hidup kita ibu-ibu, dia akan mulai dengan kesulitan-kesulitan kita. Ya, karena di situ kita belajar untuk melatih mengikis segala keegoisan kita. Sebaliknya ketika Tuhan akan melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, kalau tadi sesuatu yang hebat, dia lakukan dengan kesulitan, tapi kalau dia mau lakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, dia akan mulai dengan sebuah kemustahilan. Benar. Kita akan bilang begini, mustahil, mustahil. Tapi di balik kemustahilan itu, pasti ada hal yang benar-benar luar biasa akan kita alami. Dan itu hanya dibutuhkan satu, iman. Dan langkah iman yaitu ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu ibu-ibu, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, percayalah Tuhan sedang akan melakukan sesuatu yang hebat bagi hidup kita. Amin. Amin. Ya. Kita alami kesulitan, imani Tuhan akan lakukan sesuatu yang hebat bagi kita. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang nampaknya mustahil bagi kita, ibu-ibu harus percaya Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi hidup kita manusia. Contoh sederhana di tengah situasi yang sedang kita hadapi, awal-awalnya kan kita kayak shock gitu ya. Karena tidak pernah ada dalam agenda hidup kita tahun lalu. Nggak ada tahun lalu kita tulis tahun depan itu waktu COVID nanti saya akan begini, nggak ada. Dampaknya itu terjadi bagi semua orang gitu ya. Semua orang alami dampak itu ya. Bukan hanya dampak kita tinggal di rumah, tapi semua area hidup kita berdampak ya. Dengan situasi COVID ini gitu loh. Tapi di tengah situasi ini kita lihat orang-orang yang tetap berharap, mereka yang tetap di tengah kesulitan mengandalkan Tuhan akan memandang peristiwa ini dengan cara pandang yang benar. Sehingga kita tidak ada dalam keputusasaan sampai pada tahap kita meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan atas situasi yang sedang kita hadapi. Saya bersyukur kepada Tuhan gitu ya, ketika awal-awal COVID itu, saya benar-benar sangat terpukul dengan kepergian beberapa orang. Saya sangat terpukul dengan keadaan yang terjadi gitu ya. Tetapi ketika beberapa bulan ini berlalu, kita semua bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan bagi kita jemaat Tuhan luar biasa loh ibu-ibu. Ya. Ada yang sakit, ada yang mengalami, ada yang kena dampak COVID, tapi
Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan, gitu ya. Dan saya percaya, makanya saya imani mereka yang telah pergi dengan persoalan ini, itulah cara Tuhan untuk memanggil hidup mereka. Dan kita nggak tahu cara Tuhan panggil kita masing-masing seperti apa, gitu ya. Bukan hanya tanpa COVID pun, kalau Tuhan mau panggil, ya Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Atau mungkin ketika kita menghadapi, saat ini Ibu sedang menghadapi persoalan yang menurut Ibu mungkin kayaknya saya mustahil deh keluar dari persoalan ini. Ingat firman Tuhan Abraham, refleksi Abraham sore hari ini, tetap berharap. Karena di balik semua kemustahilan itu, Tuhan sedang sediakan sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi hidup kita. Karena saya suka bilang Allah itu spesialis pembuat kemustahilan. Ya, selalu dia buat sesuatu itu yang mustahil menjadi jadi. Dan biasanya kalau sudah jadi baru kita, wah terima kasih Tuhan, kita sukacita gitu ya. Padahal hal-hal sederhana pun dalam hidup kita lihat Tuhan begitu menyertai kita. Abraham menerima semua janji Tuhan. Dan ibu-ibu dan saya imani, janji yang sama Tuhan juga berikan itu bagi hidup kita. Tapi yang Tuhan minta hanya satu, beriman, dan taat pada perintah Tuhan. Ibu-ibu kalau baca ayat-ayat ini ya, saya ajak kita lihat ayat 1, kemarin sedikit disinggung sama Pendeta Heri. Ayat 1 tuh, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Abraham bilang apa? Ya Ya Tuhan. Tuhan. Itu dalam bahasa asli Hineni, artinya tidak seperti tidak seperti kayak guru lagi di kelas terus absensi gitu ya. Irene Tetelepta, ada Bu, bukan. Tapi waktu Tuhan bilang begini, Abraham, dia bilang Hineni. Ini aku Tuhan budakmu, ini aku hambamu. Gitu. Jadi itu sebuah perkataan yang di dalamnya mengandung sebuah penyerahan total sepenuhnya kepada Tuhan. Dan 2 kali ya dia katakan itu tidak hanya kepada Allah, tapi dia katakan itu juga kepada Ishak ya, dalam ayat yang ke-7 waktu Ishak katakan, Bapa, sahut Abraham, Hineni, ya anakku, ya. Artinya dia mau mengajarkan Ishak juga bahwa apapun yang sedang terjadi, kita hanyalah hamba yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan perkataan Hineni bukan sekedar sebuah lip service dari mulut seorang Abraham, tapi itu benar-benar dinyatakan di dalam kehidupannya. Makanya waktu Tuhan bilang, ambil anakmu Ishak, anak tunggal itu, sembelih dia kepadaku, Abraham tetap berkata, Hineni, ini aku Tuhan, aku akan lakukan itu. Meskipun itu sesuatu yang berat, meskipun itu sesuatu yang mustahil bagi aku lakukan, tapi untuk Engkau, aku lakukan itu. Itulah hati seorang hamba. Maka biarlah ini pun menjadi bagian dari gaya hidup kita, ibu-ibu, untuk kita tetap punya iman yang terus bertumbuh, yang terus naik level, sehingga kesulitan apapun yang ibu-ibu hadapi, mungkin kita hadapi kesulitan dengan anak-anak kita menghadapi kesulitan menghadapi suami kita kah, atau menghadapi, kalau cucu sih tidak ya, kayaknya kalau cucu itu kita senang gitu ya. Jarang orang alami kesulitan dengan cucu, karena kalau dengan cucu tuh kayaknya sukacita terus. Kita mengalami kesulitan mungkin juga di dalam pelayanan, dengan rekan-rekan sepelayanan, dengan orang-orang di tempat pekerjaan kita. Imanilah bahwa Tuhan sedang membentuk hidup ibu-ibu dan saya. Sehingga kalau kita beriman, kita taat, janji penyertaan Tuhan, providensi Allah itu menjadi bagian dari hidup kita. Amin ibu-ibu ya. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu selalu untuk tetap berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan, karena Dia Allah yang hidup, dan apa yang Tuhan buat itu semua baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ibu-ibu, ada yang mau sharing sedikit? Saya beri kesempatan. Siapa punya cucu berteriak itu? Saya mau sharing. Tante Elis punya cucu berteriak. Iya tuh di belakang. Aku mau sharing sedikit. Silakan Tante Esther. Kedengaran nggak, Bu? Kedengaran banget.
ini kejadian udah lama sekali Bu ya. Tetapi ini sebenarnya seharusnya masuk di kesaksian, tapi ini sebenarnya bagian dari firman. Tante Elis mungkin matiin itu dulu deh, apa namanya, suaranya. Oke. Jadi ini kejadiannya sudah lama sekali ya Bu. Sebenarnya sudah pada saat saya masih muda ya. Ini saat saya mau pergi melamar kerja. Jadi udah lama banget. Tapi ini hal yang saya ingat terus dan saya nggak akan pernah lupa. Waktu saya pergi melamar kerja itu kantornya tuh di Citibank, FNCB namanya dulu. Kemudian yang itu menanyakan kepada saya kan, personal officer-nya itu Mr. Franz itu. Jadi bapaknya dari siapa Franz yang ini? Peter Franz punya papa ya? Namanya AP Franz, dia Albert Franz. Udah gitu kan dia personal di Citibank itu. Terus dia bilang sama saya, oke, dia udah interview gitu, terus dia lihat lamaran saya, terus dia bilang begini, surat lamaran kamu ini bagus sekali bahasa Inggrisnya. Apa kamu yang bikin sendiri? Terus saya jadi diam gitu, terus saya bilang saya mau bohong atau enggak. Sebenarnya yang bikin lamaran saya itu teman saya. Dia kan pulang, dia sekolah di luar negeri, dan itu dia bikinin sini, saya bikinin deh lamaran kamu, bagus banget dia bikin. Saya bilang, terus dalam hati saya berpikir, saya nggak mau bohong. Akhirnya saya bilang sama dia, Mr. Franz, saya nggak bikin sendiri lamaran ini. Teman saya yang bantuin saya bikin lamaran ini. Sesudah itu, oh begitu ya, dia bilang, iya, bukan saya yang bikin, saya bilang gitu. Begitu udah selesai pulang, saya merasa gini, bahwa saya tahu bahwa saya nggak akan diterima karena lamaran aja bukan saya yang bikin. Kemudian saya tahu bahwa bahasa Inggris masih belepotan banget memang waktu itu juga. Jadi saya nggak mengharap banyak kan. 3 hari kemudian saya dipanggil dan diterima. Apa yang saya mau bilang di sini bahwa keputusan yang kita ambil untuk tidak berbohong itu, terus saya mensyukuri banget bahwa saya nggak berbohong. Saya bilang, Tuhan, saya berterima kasih, saya nggak mau berbohong. Pokoknya ternyata itu pun, orang lain pun menghargai hal itu. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan tuh menghargai kalau kita tuh mau dengar, artinya mau taat kepada Tuhan. Artinya kita untuk sementara waktu buat apa sih kita harus bohong begitu kan? Padahalnya kita harus percaya bahwa oke, kalau misalnya saya nggak diterima karena saya berkata jujur, so what gitu loh, biarin aja gitu. Tetapi ternyata Tuhan memperhitungkan hal itu dan dia menjawab dengan begitu baiknya. Jadi yang saya mau bilang bahwa lebih baik kita takut kepada Tuhan daripada kita takut kepada manusia, seperti itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tante Esther. Silakan Ibu-ibu, ada lagi yang mau sharing? Seseorang yang punya sikap hati hineni, ya, itu artinya dia lebih menghormati Tuhan, lebih daripada apapun. Sehingga kalau beberapa waktu ini ya, waktu perjamuan kudus ya, itu saya katakan dia tidak akan gampang, dia tidak akan mudah untuk mengambil keputusan melakukan hal yang tidak benar. Meskipun keputusan itu akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Tapi hidup kita itu udah dalam tangan Tuhan. Dan buktinya kan, Esther dapat kesaksian bahwa ketika mengaku dengan jujur, ya tetap ada jalan terbuka bagi Ibu. Itu satu pengalaman iman. Terima kasih Bu Esther. Oh, saya lupa satu ya Ibu-ibu ya. Jadi providensi Allah kepada Abraham ini bukan karena Abraham. Jadi kadang-kadang kita bilang begini,
providensi Allah itu lebih banyak kepada hal urusan makan minum kita. Bukan. Abraham nggak berkekurangan waktu dia mempersembahkan Ishak. Ya. Dia dicukupkan segala sesuatu. Tapi yang menurut manusia kurang itu adalah kekuatan imannya itu. Jadi pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya bicara urusan makan minum kita. Kalau makan minum ibu-ibu itu nggak ada kekhawatiran bagi kita, karena saya nggak ada lihat jemaat Bintaro secara khusus dalam COVID ini yang sampai busung lapar gara-gara nggak ada makanan gitu kan. Malah sebaliknya yang terjadi, kita semakin berkembang gitu ya, ke kiri ke kanan gitu. Nggak ada yang sampai kelaparan gitu loh. Tapi pemeliharaan providensi Allah yang dimaksudkan dalam kisah ini adalah ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup untuk mengambil sebuah keputusan. Percayalah, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang karena kalau ini konteksnya tentang kekurangan makanan, kayaknya enggak, Abraham dicukupkan segala sesuatu. Tapi dia dalam hal ini berjuang dengan keputusannya untuk apakah dia melakukan kehendak Allah atau tidak. Makanya begitu dia hineni, dia punya penyerahan total sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dia mengalami mujizat itu. Dia mengalami sebuah kemustahilan itu, bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu di dalam seluruh keberadaan hidupnya. Jadi ya itu maksud dari providensi Allah pada kisah ini. Sehingga nggak usah takut, kita nggak makan, nggak minum, ya. Nggak usah takut kita sampai kurus kering, karena pasti saya percaya, apalagi GKO, sudah. Itu pasti semua banyak, makanan penuh. Amin ya. Ibu Elia langsung amin. Karena memang tiap hari beliau masak sekali, mantap ya. Oke, ada lagi Ibu? Tidak ada lagi? Karena saya lihat semua mukanya sudah rata-rata saja. Tidak ada yang mau sampaikan sesuatu. Bu Eli ada? Ini saya sorong-sorong ini HP ini supaya bisa lihat muka satu-satu gitu ya. Budauhan tadi Mama Angel mau. Oh iya, Mama Angel tadi ada. Saya nggak lihat karena layar terbatas. Ada. Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu Yusti, kita bikin apa ini? Berdoa ya? Iya, doa syafaat, Bu. Ada yang mau didoakan? Ya, Mami Cucu itu ya, Bu. Mama Cucu ya, selain Mama Cucu. Ya. Ada lagi? Kita doakan ini ya, Pak Armides Simanulang. Juga sakit. Tapi ya, tadi saya udah lihat kondisinya sudah lebih baik daripada kemarin. Dirawat di rumah sakit ya, Bu? Enggak. Karena nggak bisa dirawat di rumah sakit, makanya agak drop kondisinya, karena beliau diabetes. Itu juga nggak bisa, kalau bisa sih ya, kalaupun kunjungan harus protokol kesehatan penuh ya. Saya juga nggak berani dekat gitu loh, cuman. Iya. Itu juga Bu, anak-anak udah naik kelas Bu, puji Tuhan. Udah naik kelas. Oke, mari Ibu kita satukan hati dan kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami melalui kuasa Roh-Mu, dan kami mengimani Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa, menjadikan kami pribadi yang berharga, yang mulia di hadapan Tuhan, dan kami juga mengimani bahwa Tuhan memakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang ketika kami boleh hidup di dalam kehidupan iman yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini kami para wanita Allah boleh bertemu melalui ibadah PW, melalui media online ini ya Tuhan. Kami imani bahwa ini bagian dari cara Tuhan untuk menolong kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan melalui firman Tuhan. Kami bertumbuh bersama di dalam kasih saudara bersaudara dalam persekutuan PW, dan kami percaya meskipun kami berpisah secara di tempat kami masing-masing, tetapi hati jiwa roh kami disatukan, sehingga ketika kami saling mendukung dalam doa, kami saling menopang,
Biarlah di mana ada kasih, di situ ada berkat Tuhan yang tercurah bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami semua sore hari ini menyatukan hati kami. Kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk orang tua terkasih kami, Ibu Christine Lokolo, Oma Cucu yang saat ini Tuhan, beliau mengalami kelemahan tubuh jasmani dan hari esok akan menjalani pemeriksaan lanjut. Mari Tuhan Engkau berkati jamah tubuh Oma Cucu dengan kuasa Tuhan. Kami percaya tidak ada hal yang sia-sia, tetapi karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menaungi Oma dan obat penawar, makanan, minuman yang masuk dalam tubuh jasmaninya kudus dalam nama Yesus. Dan itu semua memberikan pemulihan bagi tubuh jasmani Oma Cucu. Dan kami imani Oma Cucu sudah mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Secara khusus iman percayanya, dia tetap berharap berserah total hanya kepada Tuhan. Berkati anak-anak yang juga melayaninya, biarlah mereka pun melayani beliau dengan kasih yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Arminda Simanulang yang juga mengalami kelemahan tubuh. Mari Bapak Engkau jamah, Bapak terkasih kami dengan kuasa Tuhan, berikan kekuatan bagi Ibu Simanulang untuk merawat suami terkasih. Dan kami imani Tuhan, beliau juga mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Obat penawar, makanan, minuman, semua yang dikonsumsikan, diberkati dalam nama Yesus. Itu semua alat Tuhan untuk memberikan kesembuhan baginya. Terima kasih Bapak, semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh jasmani, orang tua kami, mari Tuhan akhir dari perjuangan mereka, baik di bangku pendidikan, di tingkat SD, SMP, SMA. Kami percaya Tuhan, masa depan anak-anak kami Tuhan siapkan yang terbaik. Bahkan anak-anak kami yang ada di tingkat perguruan tinggi, yang menyelesaikan tugas-tugas akhir, yang juga harus menjalani pembelajaran secara online, mari Tuhan berkati, biarlah anak-anak kami tetap mengandalkan Tuhan, mereka berjuang dengan ketaatan pada firman Tuhan, sehingga masa depan yang mereka akan raih pun Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi yang masih kami hadapi sampai hari ini. Mari Tuhan kami tetap memandang dengan cara pandang yang benar bahwa Tuhan sedang melakukan segala sesuatu yang baik bagi hidup kami, sehingga kami hanya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Maka berkatilah suami kami, anak-anak kami, keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah perlindungan Tuhan nyata bagi kehidupan keluarga kami. Kami boleh dilindungi dari segala mara bahaya, sakit penyakit maut sekalipun. Karena kami percaya kuasa kasih Tuhan menaungi kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pengurus PW yang juga memfasilitasi kami dalam ibadah sore hari ini. Bahkan kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang akan mengikuti ibadah, rekaman ibadah ini Tuhan juga memberkati sehingga firman Tuhan, pujian yang dinaikkan itu semua menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami bertumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami sore hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau dalam hari hidup kami ada hal-hal yang kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami melakukan dosa, Bapak ampuni kami. Dan kami serahkan doa pergumulan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Jadi silakan Ibu-Ibu ditransfer persembahan kita pada sore hari ini, atau lewat barcode yang sudah tersedia ada di warta jemaat ya Ibu-Ibu.
Kita akan memberikan nanti doa persembahan sekalian dengan berkat ya Bu Pen. Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini Ibu. Kita mengangkat pujian ini. Ya. Kita mengakhiri ibadah kita mengatakan bahwa besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin berlimpah. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Silakan Bu Pen doa berkat. Mari Ibu kita berdoa untuk persembahan kita sekaligus menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dan Roh Kudus yang menyertai kami, Bapa yang penuh kasih. Kami telah menyelesaikan ibadah kami secara ritual ini dan di dalamnya kami telah memberikan persembahan syukur kami. Bapa memberkati persembahan ini biarlah dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu, pelayanan gereja-Mu, dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya agar segala sesuatu hanya diperuntukkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibu-ibu yang telah memberi, percaya bahwa berkat Tuhan juga tercurah bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami telah selesai ibadah kami, dan kalau sebentar nanti kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah kami boleh pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera yang telah memanggil ibu-ibu sekalian menjadi umat tebusannya. Dialah yang akan menyertai, memberkati, melindungi kehidupan ibu-ibu dan keluarga, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai, Ibu. Terima kasih Bu Pen. Terima kasih Bu Pen. Terima kasih Bu Pendeta. Dulu kita akan melihat solusi. Sore semua. Solusi Terima mau kasih Bu Pendeta Yusi. Tuhan berkati. Tuhan berkati Tante Ipon. Kairen, tuh firmannya. Iya, sama-sama. Kasih.
Foto. Foto dulu. Foto, kita mau dengan Tante Lucy mau presentasi sebentar ya Ibu. Foto dulu, foto. Ya, kita foto dulu sebentar. Satu, ambil posisi. Fotonya di mana? Ya. Sekali lagi. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih. Kenapa sih pas 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas 3 langsung buka, kasih begini lah. Paket begini. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Tuhan Yesus berkati Ibu Flora. Terima kasih semua. Terima kasih semua ibu-ibu. Bu Elia, Bu Ikan, Tante Lucy, Bu Eli, Bella, Nona Pendeta Marta, Bu Grace. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bu Eli. Sampai ketemu pada ibadah minggu depan. Ya Bu Mei, Bu Eli, Bu Terima Yus. kasih. Berkati ya. Memberkati semua. Tante Lucy mau presentasi sebentar. Silakan Bu Nanti Lucy. saya lihat di rekaman ya, karena ada tugas mesti selesai. Ya, oke.